Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir untuk memberikan informasi terkait dengan agenda kepresidenan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Presiden Activity selengkapnya. Kami awali Presiden Activity dengan informasi utama terkait dengan Presiden Joko Widodo meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyerahkan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban terdampak bencana, serta siapkan lahan relokasi korban terdampak. Tiba di Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo menuju salah satu lokasi terdampak bencana banjir bandang di lapangan Batu Tabah, Kabupaten Agam untuk meninjau posko tanggap darurat. Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyerahkan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban terdampak bencana. Jokowi menilai penanganan bencana di lokasi yang terdampak sudah berjalan dengan baik. Ya, saya lihat penanganan bencana di Agam maupun di Tanah Datar ini sudah baik dimulai dari evakuasi korban, kemudian juga penanganan pengungsi. Tadi saya tanya pengungsi yang ada di sini, kemudian juga pembangunan jalan dan juga jembatan-jembatan darurat, semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses. Ini kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang maupun yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat, Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai, karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Untuk relokasi sendiri ada berapa Pak? Jadi berapa warga yang atau berapa kakak yang akan direlokasi rencananya? Dari 159 itu ada 100-an. Tadi yang rusak berat, yang rumahnya rusak berat, yang memang di jalur yang berbahaya, tidak mungkin kita biarkan, mereka penduduk kita biarkan untuk membangun di tempat itu lagi, sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses. Jokowi meminta jajaran pemerintah daerah atau Pemda menyiapkan lahan untuk dijadikan tempat relokasi bagi warga yang terdampak. Ia juga memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera memulai pembangunan jika lahan untuk relokasi sudah disiapkan, serta pembangunan jalan dan jembatan-jembatan darurat untuk menjaga konektivitas masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin. Total ada 625 rumah yang mengalami kerusakan. 159 diantaranya terdata sebagai rumah yang mengalami kerusakan berat. Dari 159 keluarga yang menghuni rumah rusak berat tersebut, sekitar 100 keluarga sudah setuju untuk direlokasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat. Presiden dan rombongan yang tiba di lokasi langsung meninjau posko tanggap darurat sekaligus menyerahkan santunan duka dan bantuan bagi keluarga korban bencana. Presiden Jokowi dan rombongan menggunakan pesawat kepresidenan RI-1 dari Jakarta menuju Minangkabau. Dilanjut menggunakan mobil agar bisa tiba di lokasi penanganan bencana di lapangan Tabah Agam. Setelah itu, Presiden langsung mengunjungi lokasi ratusan warga yang mengungsi akibat terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Agam. Di sana, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan langsung kepada warga yang terdampak dan Ibu Negara Iriana turut menyapa pengungsi dalam tenda. Warga di posko pengungsian langsung antusias, bahagia saat kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Presiden juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Gubernur Sumbar untuk meninjau dan memberi bantuan kepada korban bencana banjir bandang.
kasih semuanya. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan bencana di Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo mendatangi posko warga terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada 21 Mei kemarin. Dalam kunjungannya, sejumlah bantuan dialokasikan kepada setiap keluarga terdampak bencana. Ada sekitar 625 kartu keluarga yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Pasca tragedi tanah longsor yang terjadi beberapa saat lalu di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Presiden Jokowi mengalokasikan bantuan kepada 625 kartu keluarga. Diketahui jika kepala keluarga mengalami kondisi kerusakan berat, akan menerima bantuan senilai 60 juta rupiah, sementara rusak sedang 30 juta rupiah, dan rusak ringan 15 juta rupiah. Praktis, kedatangan Presiden Jokowi disambut hangat oleh masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah masyarakat mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kunjungan istimewa Presiden bersama Ibu Negara Iriana Jokowi. Dengan tanah datar sekitar 150 KK yang harus direlokasi, rumah rusak berat sedang ringan 625 rumah ya, yang terdata. Dan per hari ini juga Bapak Presiden langsung akan memberikan bantuan rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta kepada 625 KK yang terdampak tersebut. Pas kejadian kami kenal Harding itu kan udah kedua kalinya. Yang pertama saya hanyut, yang longsor pertama. Yang kedua alhamdulillah kami bisa menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi. Iya, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Presiden sama Ibu Negara. Alhamdulillah kami dapat kunjungan istimewa. Iya. Bantuan tersebut diberikan agar nantinya proses perbaikan pra dan pasca bencana dimaksimalkan dengan baik. Dari Jakarta, Mai Proma, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kami akan lanjutkan informasi lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kanan dia. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan.
Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Masih bersama kami dalam Presiden Activity, informasi selanjutnya Presiden Joko Widodo menekankan perlu lebih banyak lagi tindakan untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum PBB Denis Francis di Bali. Presiden Joko Widodo dan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Denis Francis mengadakan pertemuan bilateral di sela konferensi tingkat tinggi WWF ke-10 di Bali pada Senin 20 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menekankan komitmen Indonesia terhadap isu-isu global, termasuk Palestina dan perubahan iklim. Presiden Jokowi mengapresiasi kemajuan di Majelis Umum PBB terkait status Palestina, namun menekankan bahwa perlu lebih banyak lagi tindakan untuk menyelesaikan konflik di Palestina. Menurut Presiden Jokowi, akar persoalan konflik adalah pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina yang harus diselesaikan. First, regarding Palestine, I welcome the adoption of the UN General Assembly resolution that gives Palestine additional rights as a UN observer state. Nevertheless, we must not stop here. Root of the conflict must be resolved, namely Israel illegal occupation over Palestinian land. For that, the process at the UN General Assembly must reflect efforts to achieve a two-state solution. Merespon hal ini, Presiden Majelis Umum PBB mengaku situasi Palestina terus menjadi perhatian PBB. Insofar as the UN is concerned, we have, as you know, made a very strong recommendation to the Security Council to rethink and reconsider its decision on Palestine. Dalam pertemuan itu, turut mendampingi Presiden Jokowi, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di Bali pada Senin 20 Mei 2024. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. Di sela-sela konferensi tingkat tinggi WWF yang ke-10 di Bali, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk pada Senin 20 Mei 2024. Presiden Jokowi mengapresiasi kesediaan Elon Musk untuk menjadi pembicara di forum WWF. Dalam pertemuan keduanya, membahas terkait akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. Terkait dengan kerjasama Starlink, Presiden Jokowi berharap Starlink bisa bersinergi dengan penyedia internet di Indonesia untuk menyediakan internet yang terjangkau, mengutamakan perlindungan konsumen, memberikan harga yang lebih murah untuk penggunaan layanan publik. I therefore appreciate and will continue to push for developing of SpaceX, Tesla, Neuralink, and Boring company investment in Indonesia. With regard to the ongoing Starlink cooperation, I hope that Starlink can synergize with internet providers in Indonesia to provide affordable internet access, prioritizing consumer protection, providing a lower price for public service use, including at public health centers, shipping fleet, and remote schools in Indonesia. Merespon hal tersebut, Mas berharap kerjasama Starlink dapat mendukung fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. We look forward to providing Starlink connectivity to places that don't currently have it, and schools and hospitals, and wherever it can be helpful. As I mentioned yesterday in the media
discussion, I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term. Kunjungan Mas ini juga menandakan minat yang tinggi dari investor global bagi ekonomi digital di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Forum Air Sedunia, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Bank Pembangunan Asia atau ADB, Matsatsugu Asakawa, di sela-sela perhelatan WWF ke-10 di Bali. Pertemuan keduanya membahas kemitraan dan transisi energi. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemitraan yang telah berjalan 57 tahun antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia atau ADB, terutama dalam mengatasi berbagai krisis dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Presiden ADB Matsatsugu Asakawa di sela-sela WWF ke-10 di Bali. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi. I would like to raise two issues. First, on Indonesia's energy transition. Indonesia remain committed to achieve emission reduction targets and to carry out energy transition process, which also need support from partner countries and international institutions. I appreciate ADB's support in Indonesia's energy transition projects. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengajak anggota ADB lainnya untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara. Sementara itu, Presiden ADB merespon positif terkait usulan dan harapan Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. We highly appreciate the excellent efforts and contribution of the Republic of Indonesia in the 10th World Water Forum and in addressing the water needs in the Asia and the Pacific region. Given the importance and our strong relationship with Indonesia, ADB is very honored, to co-host the Bandung Split Water Summit together with the Republic of Indonesia. Presiden Jokowi berharap kerjasama yang sudah terjalin lama ini bisa terus berjalan dan ditingkatkan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan lanjutkan Presiden Activity usai jeda. Tetaplah bersama kami di Presiden Activity. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni The Kaiser. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan
Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presiden Activity. Kami lanjutkan informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Fiji saat WWF ke-10 di Bali pada Senin 20 Mei 2024. Keduanya sepakat untuk meningkatkan kerjasama konkret yang saling menguntungkan untuk kedua negara. Di sela-sela konferensi tingkat tinggi WWF ke-10 di Bali, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan Presiden Fiji William Maifalili Katonivere pada Senin 20 Mei 2024. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, Fiji merupakan mitra penting bagi Indonesia dalam menjadikan kawasan Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, sejahtera. Indonesia dan Fiji perlu memperkuat kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan 3 poin penting. Pertama, terkait dengan kemitraan pembangunan. First, on development partnership, I hope that
Regional Agricultural Training Center in Raki-Raki can be utilized to advance research, innovation, and partnerships that contribute to food security, so that in the future Fiji can become a hub for development of agriculture in Pacific region. Pembahasan lainnya terkait kerjasama antar masyarakat, di mana Presiden Jokowi mengapresiasi telah diluncurkannya Forum Asosiasi Persahabatan Fiji Indonesia pada bulan Maret lalu. Serta poin lainnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah perihal kerjasama di Pasifik. Sementara itu, Presiden Fiji menyatakan kekagumannya terhadap transformasi Indonesia. Under your firm leadership, and we have so much to learn from you. I value the opportunity for this courtesy call, which comes at a very important time in the relationship of our two countries as we celebrate 50 years of friendly and enduring bilateral relations this June. Pertemuan ini menandai peningkatan kolaborasi antar kedua negara dalam menjaga kestabilan dan kemakmuran di kawasan Pasifik. Tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri gala dinner WWF ke-10 di Bali. Dalam pertemuan itu tampak momen hangat dan penuh tawa antara keduanya. Perhelatan gala dinner WWF ke-10 diselenggarakan pada Minggu malam di Bali. Dalam forum dunia tersebut, tampak momen hangat dan penuh tawa antara Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Pada awalnya, Presiden Jokowi sebagai penyelenggara gala dinner menyambut Puan Maharani di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali. Keduanya terlihat bersalaman sambil berbincang sejenak. Keduanya juga saling melempar senyuman. Lalu keduanya berdiri bersebelahan menghadap ke kamera. Presiden Jokowi kembali bertegur sapa dengan Puan Maharani usai pelaksanaan welcoming dinner WWF. Presiden Jokowi terlihat menghampiri Puan Maharani dan keduanya kembali bersalaman. Perbincangan keduanya pun kembali terjadi. Setelah berbincang dengan Puan, Jokowi lalu menyapa sejumlah delegasi WWF lainnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presiden Activity edisi kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Tiara Dianti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.